Halo, apakah suara saya jelas adik-adik? Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Ya, semangat ya. Sepertinya mukanya berseri-seri ini semuanya. Ini ada Akhir Tole. Akhir Tole ini mohon nanti bisa mengganti namanya sesuai dengan format ya adik-adik ya. Jadi formatnya nanti namanya adik-adik dan nama sekolah atau nama institusinya. Punya aku beda sendiri ya. Adik-adik, ini saya akan men-share peraturan yang harus adik-adik pahami. Ini sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya, ini peraturan peserta pelatihan daring KKSI 2021. Sekolah pengampunya SMK Yasmida Ambarawa Pringsewu Lampung. Temanya animasi, kemudian topiknya animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Nah, ini peraturannya adik-adik. Yang pertama, peserta masuk link Zoom 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Saya pantau sudah sekitar 200 lebih yang sudah masuk ke link Zoom ini. Kemudian yang kedua, peserta harus on camera selama kegiatan berlangsung. Jadi nanti adik-adik harus selalu on kamera supaya kita bisa memantau adik-adik mengikuti dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta harus mute mikrofon saat narasumber menyampaikan materi. Adik-adik nanti baik saat saya menyampaikan jadi host, kemudian ada Pak Farid, ada Pak Muhammad Soleman. Ketika nanti menyampaikan materi, mohon adik-adik juga bisa memute mikrofon supaya menyimaknya lebih jelas, lebih maksimal, dan bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang keempat, adik-adik jika peserta ingin bertanya, jika adik-adik nanti ingin bertanya dengan narasumber atau dengan saya, maka peserta wajib mengetik di kolom chat yang tersedia di link Zoom atau raise hand ya. Raise hand itu yang diklik yang tangannya, raise hand. Tetapi biasanya nanti ketika ada sesi pertanyaan itu ketika selesai narasumber menyampaikan materi. Kemudian yang kelima, peserta wajib mengisi presensi atau daftar hadir pada link yang sudah disediakan. Dan link daftar hadir ini adik-adik wajib mengisinya supaya bisa terekam bahwa adik-adik mengikuti kegiatan daring KKS ini. Dan link yang akan dibagikan nanti pada saat pelaksanaan kegiatan atau setelah ini adik-adik bisa dikirim ke grup peserta atau nanti saya share screen di sini untuk alamatnya. Kemudian adik-adik saya tekankan kembali bahwa kegiatan ini harus menggunakan absensi atau presensi, maka adik-adik juga nanti harus benar-benar dipastikan benar-benar sudah mengisi link daftar hadir atau presensi. Kalau memang masih kurang paham kaitan bagaimana cara mengisi linknya, nanti adik-adik bisa didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping adik-adik sendiri. Yang keenam, seluruh peserta wajib mengganti nama peserta dengan format nama peserta _ asal sekolah. Ini contohnya ada di share screen ini. Lensi Cynthia _ SMK Yasmida Lampung. Kalau ada yang dari ini ada contohnya juga sudah ada Nala _ SMK Visi Media Indonesia.
Saya lihat lagi Willy Fajril Ramadan dari SMK 15 mana ini? 15. Ya, Pak. 15 Bandung ya. Iya, Nah, Pak. ini sudah benar. Jadi saya masih beri kesempatan untuk adik-adik kalau memang belum mengganti formatnya, silahkan diganti formatnya. Pertemuan kita akan berjalan sampai 4 bulan adik-adik. Sampai 4 bulan ke depan. Jadi adik-adik harus benar-benar mempunyai jadwal yang sudah saya share di grup peserta. Kalau memang belum punya nanti minta dengan guru pendampingnya juga ada. Dan jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat. Coba saya minta acungkan kepalan tangan adik-adik di kamera, kemudian bilang semangat untuk KKSI. Yo, 1, 2, 3, semangat untuk KKSI. Sekali lagi adik-adik, semangat untuk KKSI. Untuk KKSI. Tunjukin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sampai 4 bulan ke depan. Semangat, yo, semangat. Ya. Ya, Mengganti namanya. Semangat untuk KKSI. Ada yang belum ganti format namanya, silakan diganti dulu. Ini ada Nilam Sari _ SMK Nurul Huda Maaf, itu Pringsewu. salah ngetik dulu. Udah ini lagi. Sudah saya jelaskan untuk peraturan peserta pelatihan. Ada yang mau ditanyakan silakan raise hand. Oke, Pak. Untuk peraturan silakan, kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh raise hand. Ya, SMK Islam silakan. Mohon adik-adik yang lain bisa di mute. Silakan tadi SMK Islam. Nggak kelihatan. Suaranya tidak jelas? Halo? Tadi ada yang mau bertanya? Saya lihat ada yang raise hand. Silahkan. Kalau nggak ada, saya masih kasih kesempatan untuk yang dari peserta sekolah lain. Kalau memang ada yang dipertanyakan tentang peraturan, silahkan, tidak apa-apa. Masih diberi kesempatan sebelum kita mulai pembukaannya. Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terus untuk pakaian, kita tidak mematok pakaiannya harus seragam. Adik-adik boleh memakai baju bebas, ya. Boleh memakai baju bebas, tidak harus memakai baju sekolah. Kemudian saya akan stop share dulu. Lalu untuk presensi nanti saya share. Saya akan mengetik dulu, nanti baru saya share kembali ya adik-adik ya. Semangat yo, semangat yo.
Semangat, semangat. Ada yang bisa ngomong Jepang? Bahasa Jawa itu ya. Yang mana? Adik-adik bisa dengar suara saya? Masih semangat? Masih. Harus yel-yel dulu ya. Dan keras kan? SMK bisa, SMK hebat gitu ya. Jadi kalau saya bilang SMK hebat, SMK bisa gitu ya. Oke. Sambil mengepalkan tangan. Kita mulai ya. SMK Bisa. SMK Bisa. Ya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi ya. Nanti pengarahnya begini. Kalau saya bilang SMK, yang pertama Anda akan menjawab hebat. Terus SMK bisa. KKSI jaya begitu ya. Atau KKSI mantap begitu ya. Sekali lagi saya ulangi. SMK bisa, SMK hebat, KKSI mantap begitu ya. Siap adik-adik? Iya. Apa ya? Lupa. SMK Iya. Bisa. KKSI. Diulang, belum kompak, diulang. Ya. Siap-siap semua, sudah siap? Nah, Sudah ya? komen juga. 200 peserta sudah siap? Sudah. Nah, oke, saya mulai. SMK Bisa. SMK kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ini saya akan share absensi. Jadi absen dulu adik-adik di link yang ini ya. Link yang peserta HTTP. Ya emang gitu. Kita mulai materi. HTTP sampai dengan YV. Ya. Silakan adik-adik mengisi link daftar hadir terlebih dahulu. Bapak Ibu guru pendamping silakan mendampingi siswa-siswinya untuk bisa mengisi daftar hadirnya. Pak, Ya. ngisi daftar hadirnya. Tahu aku juga. Kalau WA aku gimana? Gimana? Yuk. Gimana Pak? Oh iya. Yang mana? Serta pakai apa tadi? Pakai nama sekolah. Ayo gimana mati?
Asal instansi teh Ini nama sekolah juga? sama sekolah. Instansi kan Nomor sekolah. instansi teh asal instansi judul hukum atau apa? Jadi itu baru dari sama sekolah kan. Gitu. Hah? Alah. Iya. Dari ini. Oh. Nanti berkaitan sama sertifikat kalau kalian nggak Lalu nggak lah. nggak adil walaupun kalian manteng itu sayang nggak capek-capek minimal kalian sertifikat Ini dari SMK Manaan semua. Nah. Kenalan. Ya, Yo adik-adik yo absen dulu yo. Apa Pak? Saya wajah. Yo guys. Pendampingnya enggak kan? Enggak apa-apa kan? Ya udah, maksudnya pendampingnya enggak fisika. Bawah banget. Ada yang bisa ngomong Jepang? Jepang. Nggak salah. Baik adik-adik, alhamdulillah Pak Farid sudah bisa gabung dan Pak Soleman juga sudah bisa gabung ke Zoom hari ini. Selamat datang untuk Pak Farid, selamat datang untuk Pak Soleman, dan selamat datang juga untuk adik-adik sekalian. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan yel-yel yang seperti tadi, supaya kita bisa semangat untuk melaksanakan kegiatan dan mengikuti kegiatan KKS ini. Masih ingat ya adik-adik ya? Saya mulai. SMK bisa. SMK Bisa. hebat. KKSI Salah. ya. Pak tadi ada yang ngomong Pak, nggak jadi itu Pak. Semua kameranya on semua. Udah Pak. Ya, siap ya. SMK Bisa. SMK KKSI
Bisa. Ya. Mantap. Terima kasih. Silakan adik-adik semuanya di mute. Kita akan mulai kegiatan ini. Ada banget semuanya. Kabarku Bos. Ya, Bu. Yang Sudah di mute ya. dengar suaranya kan? Masih. Ini unmute. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Terima kasih adik-adik yang sudah gabung di hari ini. Mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir dalam room Zoom untuk melaksanakan kegiatan KKSI dengan tema animasi dan topik animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Mohon maaf Pak, Yang belum masih ada di-mute yang silakan. di-mute, Pak. Jadi kurang Ya, jelas. Nah, nanti saya ulangi. Belum di-mute semua. Nanti, Bu. Astagfirullah. Mungkin ada fasilitas mute all, Pak. Dari kita mute-nya ini, Bu. Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kesempatannya pada pagi hari ini, sehingga kita bisa hadir di room Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan KKSI atau Camp Kreatif SMK Indonesia dengan tema animasi, kemudian topiknya animasi untuk produk kreatif dan UMKM. Sholawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mudah-mudahan juga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman dan adik-adik sekalian, untuk pagi hari ini agendanya KKSI di hari pertama, pertemuan pertama, nanti ada pembukaan dan ada materi dari Pak Soleman. Yang terhormat Pak Farid selaku narasumber, yang terhormat Pak Muhammad Soleman selaku narasumber, dan yang kami banggakan adik-adik semuanya yang mudah-mudahan pada pagi hari ini diberikan rahmat dan hidayah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang oleh sih. Kegiatan ini sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa supaya pelaksanaan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, kemudian berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Setelah ini acara yang selanjutnya adalah pembukaan dari yang akan disampaikan oleh Pak Farid. Pak Farid bisa respon, Pak? Ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Farid, monggo disilahkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Yasmida ya. Terus yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMK se-Indonesia yang hari ini bergabung di kegiatan
Camp Kreatif Siswa SMK tahun 2021 pada tema animasi. Saya yakin anak-anak sekalian adalah anak yang hebat. Anak-anak yang memiliki potensi keunggulan. Anak-anak yang memiliki passion di bidangnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi diri, untuk mengembangkan skill atau istilahnya life skill. Sehingga apa yang dipelajari di SMK, baik itu di sekolah maupun di beberapa kegiatan di luar sekolah yang mendukung kegiatan sekolah yang berbasis keilmuan, pembekalan keahlian, pembekalan skill, itu bisa diikuti dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Camp Kreatif SMK Indonesia tahun 2021 ini sendiri memiliki tujuan, yaitu menciptakan generasi yang unggul. Kenapa unggul? Kita tahu bahwa Indonesia tidak pernah kalah dalam beberapa prestasi di dunia, akan tetapi Indonesia masih lemah dalam peningkatan soft skill untuk mengembangkan lebih jauh prestasi di level dunia. Banyak alumni SMK yang sudah menorehkan namanya di World Skill Competition. Hampir setiap tahun ada siswa SMK Indonesia yang meraih medali emas di World Skill. Artinya siswa-siswi yang sekarang hadir di sini itu memiliki potensi. Pak Mas'ud sebagai host, saya mengajak ke Pak Mas'ud sebagai SMK pengampu untuk bisa memfasilitasi anak-anak dalam kegiatan Camp Kreatif ini supaya mereka lebih mampu men-show up kompetensi yang mereka miliki yang selama ini mungkin tertimbun atau yang selama ini bisa saja tidak pernah ada peluang untuk ditampilkan. Jadi peran KKSI inilah yang dikomandoi oleh Pak Mas'ud dari SMK Yasmida untuk mampu mengembangkan itu, untuk bisa menggali. Dan untuk anak sekalian, para peserta KKSI, jumlah kalian saat ini sangat banyak. Artinya keterlibatan peserta ini memiliki andil yang besar untuk dijadikan sebagai suatu komunitas. Grup yang ada itu merupakan ajang untuk membagi, bersilaturahmi dari sisi keilmuan. Saya mengajak anak-anak sekalian, pertama, berperilakulah sebagaimana orang-orang sukses berperilaku. Yang kedua, bersikaplah sebagaimana orang-orang sukses itu bersikap. Yang ketiga, berkreasilah sebagaimana orang-orang sukses itu telah menunjukkan kreasi kesuksesannya. Jadi kata minder, kata tidak bisa, kata saya tidak punya apa-apa, itu mulai hari ini kita buang jauh-jauh. SMK bisa, SMK hebat. Setiap individu yang memilih SMK saat lulus SMP, saya memiliki keyakinan itu sudah memiliki unsur genetik tersendiri. Berbeda dengan anak-anak lain yang saat lulus langsung bermimpi pingin ke SMA. Beda. Anak SMK itu berbeda. Artinya keyakinan ini bisa ditunjukkan oleh adik-adik sekalian, para peserta ya. Dan saya juga mohon Bapak Ibu guru, para pendamping anak-anak hebat kita ini untuk selalu tidak bosan-bosannya menerapkan
budaya kerja industri pada siswa-siswi kita. Bagaimana siswa-siswi kita arahkan untuk berperilaku, untuk bertutur kata, untuk berpikir kritis, dan hal-hal lain yang sifatnya positif, kita mulai ajarkan kepada siswa-siswi kita. Hal ini dengan tujuan untuk memfasilitasi. Dan untuk anak-anak sekalian, kami Bapak Ibu guru yang ada di seluruh sekolahan itu sekarang memfasilitasi dan akan selalu membantu. Tetapi mohon dengan sangat, kebaikan, kerendahan hati kami bukan berarti kami bisa diperlakukan semena-mena oleh anak-anak sekalian. Tetap, mana siswa, mana guru. Orang sukses tahu posisi. Orang sukses tahu siapa dirinya. Dan siapa orang yang di depannya. Sehingga dia mampu memposisikan diri, dia harus berbicara, dia harus bertutur kata, seyogyanya orang-orang yang memang berpendidikan, sukses, dan mampu melahirkan karya-karya terbaik. Jadi kembali kepada kegiatan Camp Kreatif, media ini merupakan media yang sangat positif, yang diapresiasi oleh Pak Wikan selaku Dirjen Vokasi. Beliau mengapresiasi dari tahun kemarin sehingga tahun ini kegiatan ini ditambah temanya menjadi 30 tema untuk KKSI, dan sampai tadi malam pagi ini tadi terdata sudah tercatat ada 5.400 tim yang terdaftar di 30 tema. Bisa kita kalikan jika satu tim terdiri dari 3 siswa saja, dikalikan 5.000, itu kan sudah 15.000 peserta yang ada di KKSI. Saya kurang paham di animasi ini berapa ratus tim yang tergabung, tetapi ini sekali lagi adalah ajang untuk menunjukkan kreativitas, menunjukkan apa yang Anda miliki selama ini mungkin belum terfasilitasi. Nah, saat ini akan difasilitasi oleh kegiatan Camp Kreatif yang dalam hal ini oleh Pak Masud dan tim selaku SMK pengampu. Selamat belajar, selamat berkarya, dan selamat untuk menciptakan karya-karya baru. Mudah-mudahan Camp Kreatif SMK tahun 2021 ini pada tema animasi bisa melahirkan calon-calon animator terbaik dunia, bukan hanya Indonesia, calon-calon animator dunia yang mampu bersaing di tingkat internasional. Itu saja dari saya, Pak Masud. Mudah-mudahan sukses. Saya mendukung. Saya dari Direktorat dan tim sebagai penanggung jawab kegiatan ini mengharapkan pelayanan dari SMK Pak Masud kepada para peserta untuk lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat kreativitas. Terima kasih. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid Fatur Rahman dari SMK Negeri Metro Lampung yang telah memberikan wejangan pemahaman tentang KKSI. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami dan bisa menerapkan dalam kaitan dengan kreativitas yang mana nanti bisa dibangun untuk merubah paradigma baru, merubah siswa-siswi SMK Yasmida menjadi siswa-siswi yang kreatif dan bisa berwirausaha, dan tentu juga bisa bersaing di dunia nasional maupun dunia internasional. Terima kasih Pak Farid. Untuk berikutnya langsung saja saya persilahkan untuk Pak Muhammad Soleman dari SMK Yasmida untuk menyampaikan materi. Tetapi sebelum menyampaikan materi, saya akan memberikan pengarahan kepada adik-adik semua. Silahkan dipersiapkan segala hal yang memang akan dicatat
ataupun perlengkapan seperti buku, pena. Kalau memang nanti penjelasan dari Pak Muhammad Soleman menurut adik-adik harus dicatat, silahkan dicatat, dan supaya nanti bisa memberikan hal yang positif terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farid, Pak Muhammad Soleman. Terima kasih. Silakan Pak Muhammad Soleman, waktu dan tempat saya persilahkan. Kak, ada pulpen sama buku kok, Kak. Atau kertas, Kak. Baik, terima kasih kepada Pak Masud selaku host pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farid Faturrahman dari perwakilan dari Ciameu. Yang saya hormati Bapak Masud Abdillah dari selaku sekolah pengampu dari SMK Yasmida Ambarawa, Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping serta anak-anakku sekalian dimanapun berada. Semoga pada hari ini selalu tetap semangat sampai kegiatan KKSI 2021 di bulan November. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam acara KKSI 2021. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia KKSI 2021 dengan tema animasi dengan topik animasi untuk industri kreatif dan UMKM. Di sini mungkin kurang lebih sekitar 45 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari animasi. Mohon, apakah adik-adik bisa melihat presentasi dari Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Dasar animasi. Oke, sekarang kita saksikan sebuah karya salah satu dari saudara-saudara kita, salah satu dari teman-teman kita yang ada di pendidikan vokasi. Kamu. Kenapa pula rupanya?
Begini Yang Mulia, makhluk itu selalu muncul mengganggu kerja kita. Ini bukan mengganggu lagi namanya. Benar-benar Yang Mulia, bukan mengganggu namanya, tapi menghancurkan. Dan kalian semua diam aja. Hah? Tutup rapat muncung kalian. Kaku badan kalian. Makhluk apa itu? Sampai bisa menghancurkan pembangunan kerajaan. Makhluk itu mengerikan Yang Mulia. Itu ikan lele yang serem banget. Kok lele? Ikan raksasa. Bukan, ngaco kamu. Itu monster harimau Yang Mulia. Alah, ngawur semua. Itu Raja Wali Raksasa. Aduh, makhluk apapun dia, pembangunan tidak boleh terhambat. Pembangunan diperlukan agar kerajaan dan rakyat bisa sejahtera di masa depan. Pengacau itu harus ditaklukkan. Kerajaan memerlukan pemuda pemberani untuk menaklukkan pengacau pembangunan itu. Untuk masa depan kerajaan, dibutuhkan seorang pemuda pemberani. Kami siap, Yang Mulia. Izinkan kami menaklukkan Paswa. Sebutan untuk monster itu. Hah? Paswa? Ini ruang senjata pusaka kerajaan. Kalian memerlukannya untuk menaklukkan musuh kerajaan. Nah, silakan kalian pilih. Nah, ini panah istimewa. Dibuatnya dari kayu pilihan dan akar pilihan. Kekuatan tembaknya tak adalah pula yang bisa mengalahkannya. Orang pilihan yang ditakdirkan bisa menarik busurnya. Kau bisa pilih senjata lain. Itu pedang misalnya. Siap. Tahu dari mana kau? Sebutannya Paswa. Dari almarhum ayah saya Yang Mulia. Beliau juga bilang kalau di dalam hutan Dandaka ada pohon tua yang dijaga oleh Paswa. Kalau pohon itu diganggu, Paswa akan muncul. Nah, kita bisa pancing monster itu pakai pohon itu Yang Mulia. Saya tahu lokasi pohon itu. Maaf. Kedamaian, kesejahteraan, dan masa depan kerajaan ada di pula kalian. Selamat bertugas pemuda-pemuda berani. Kerajaan atas. Taklukkanlah musuh kita. Hei, Run, bener nih Paswa bakal kepancing kalau pohonnya kita ganggu. Benar. Pohon itu dijaga Paswa. Itu kata ayahku. Kenapa? Kenapa dijagain Paswa? Itu pohonnya. Wah, umurnya lebih tua dari kerajaan kita tuh kayaknya. Baik, itu tadi salah satu karya dari rekan-rekan kalian, salah satu karya dari anak-anak Indonesia, yaitu di pendidikan vokasi, anak-anak SMK, yang dibuat tahun 2017. Kalau kalian tahu, itu karya dari SMK Raden Umar Said, Kudus, Jawa Tengah. Nah, animasi yang mereka tampilkan bahkan telah dimuat oleh salah satu stasiun nasional itu tanggal 25 April tahun 2021 tahun kemarin. Pada film animasi Paswa dan Sang Pemberani banyak sekali mohon izin Pak ilmu Mas yang dapat kita dapatkan. Ya Pak, silakan Pak Farid. Pak Soleman, maaf Pak, saya potong. Pak Soleman. Mohon izin Pak Soleman, sukses selalu untuk Pak Soleman sebagai pemateri dan pemasun. Saya izin laptop ya. Amin. Siap Pak, terima kasih Pak Farid. Ya, karena ada Zoom di tempat lain.
membuka Ya, Pak. kegiatan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Terima Farid. kasih, Pak Farid. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Soleman dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Masud. Animasi. Tadi kita telah saksikan salah satu contoh dari film animasi. Jadi untuk animasi sendiri adalah sebuah kumpulan gambar dari sebuah objek yang diolah menghasilkan gerakan tertentu sehingga seolah-olah gambar tersebut hidup. Oke, kumpulan gambar dari sebuah objek. Objek di sini bisa berupa benda mati atau benda hidup. Benda mati itu banyak sekali contohnya, dan benda hidup seperti tumbuhan dan sebagainya. Terus konsep dasar dari animasi ada 4 bagian yang biasa digunakan oleh para animator. Yang pertama adalah menggunakan konsep video, yang kedua menggunakan konsep objek, yang ketiga menggunakan konsep teks, dan yang keempat menggunakan sound. Atau ada sebagian dari teman-teman kita yang menggunakan semuanya sehingga dia berbentuk sebuah video. Pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia, banyak kebijakan yang ditetapkan oleh. Ini contoh dari konsep dasar animasi menggunakan video atau movie. Movie adalah rangkaian dari beberapa animasi, bisa juga kita sebut sebagai klip movie dengan menggunakan efek dan suara yang sejalan dengan gerakan animasi. Kita lihat sampel dari video. 19 ini masuk ke Indonesia, banyak kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Munculnya wabah ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu. Hal ini mengakibatkan sebagian besar pendapatan masyarakat menurun. Ini contoh animasi menggunakan konsep movie. Terus yang kedua, konsep dasar animasi. Animasi biasa dibentuk dengan membuat objek yang digerakkan. Objek di sini bebas, bisa berupa makhluk hidup. Ada yang makhluk hidup itu contohnya tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia yang dibuat animasi. Ini contohnya animasi yang menggunakan dasar objek atau menggunakan benda mati. Contohnya balon, ada tanda panah atau kursi atau kendaraan yang sedang berjalan. Itu contoh dari animasi yang menggunakan dasar objek. Selanjutnya yang ketiga, animasi menggunakan konsep dasar teks. Banyak animator-animator yang memainkan teks untuk dibuat animasi. Contoh, teks digunakan untuk menulis pesan dan menjalankan pesan sesuai dengan animasi yang diinginkan. Ini contoh animasi yang berbasis teks. Dia sangat simpel. Terus yang terakhir, animasi yang mempunyai konsep suara. Biasanya animasi menggunakan suara ini lebih banyak digunakan untuk menarik penontonnya. Format suara yang biasa digunakan itu biasanya berupa format WAV atau MP3. Format ini relatif lebih kecil sehingga animasi yang dihasilkan tidak begitu berat. Ini untuk sound.
Selanjutnya dari pembuatan animasi itu sendiri tentunya kita mempunyai azas manfaat atau fungsi dari pembuatan animasi itu sendiri. Ada 6 manfaat atau fungsi dari adanya animasi. Yang pertama sebagai media hiburan. Banyak sekali animator-animator nasional maupun internasional membuat animasi yang kemudian dikirim ke dalam media hiburan. Contoh yang yang kita saksikan tadi dari SMK Raden Umar Said Kudus itu membuat film Paswa dan Sang Pemberani. Itu sebagai media hiburan. Atau film-film animasi yang kita saksikan di layar TV kita. Layar kaca kita banyak sekali animasi-animasi yang digunakan untuk dunia hiburan. Terus selanjutnya animasi untuk media presentasi. Media presentasi sekarang sudah banyak sekali berkembang dan salah satunya menggunakan animasi. Kenapa menggunakan animasi? Tujuannya jelas untuk menarik perhatian audiens terhadap materi yang disampaikan. Nah, semakin banyak animasi, audiens semakin tertarik untuk melihatnya atau membeli produknya. Yang ketiga, manfaat dari animasi sebagai media promosi atau media iklan. Apalagi sekarang adanya COVID yang melanda negara kita, semua iklan hampir menggunakan animasi. Tentunya ini menjadi peluang untuk adik-adik kita semua. Bagaimana kalian berkarya, bagaimana kalian membuat sebuah animasi, apalagi sekarang kalian difasilitasi dengan adanya KKSI 2021 ini. Media iklan menggunakan animasi agar audiens atau penonton ini tertarik untuk memiliki atau membeli barang yang ditampilkan. Itu salah satu manfaat dari animasi sebagai media iklan. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu animasi sebagai media ilmu pengetahuan. Banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dengan materi-materi yang cukup sulit, cukup rumit, yang apabila disampaikan dengan gambar ataupun kata-kata, kita sedikit terbatas dengan imajinasi. Dengan adanya animasi untuk media ilmu pengetahuan, ini tentunya sangat membantu Bapak Ibu guru, membantu anak didik untuk menyerap apa yang disampaikan dari Bapak Ibu tersebut. Materi-materi yang cukup sulit, materi-materi yang cukup rumit, materi-materi yang membutuhkan pemikiran atau imajinasi tertentu. Nah, ini banyak sekali sekarang media-media pembelajaran menggunakan animasi. Manfaat yang kelima, sebagai media bantu. Ini salah satunya bagaimana sebuah animasi menjadi media bantu. Bagaimana contohnya di sini, bagaimana cara memegang raket yang benar, bagaimana melakukan pukulan. Ini bisa diresapi oleh peserta didik dengan melihat gambar
dan kemudian mempraktekannya dengan diawasi oleh pelatih. Ini sebagai media bantu. Yang terakhir sebagai media pelengkap. Ini fungsi animasi sebagai media pelengkap untuk mempercantik atau menarik pada bagian-bagian objek yang ditampilkan. Tidak semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, apalagi kita sebagai siswa pendidikan vokasi, banyak sekali menemui materi-materi yang sulit. Pada contoh gambar ada setelah itu ada mesin yang kalau Bapak Ibu menjelaskan itu sangat susah. Maka dengan adanya media pelengkap berupa gambar ataupun animasi, anak-anak lebih mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Baik, itu fungsi dan manfaat dari animasi. Selanjutnya, apa sih animasi itu dan mulai kapan? Dari jenisnya, animasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah traditional animation. Animasi ini adalah animasi tradisional. Dia menggunakan gambar pada setiap frame, dan frame berikutnya digambar lagi, frame berikutnya digambar lagi. Nah, ini digunakan sekitar tahun 1930-an. Ini tradisional animasi. Nah, gambar-gambar yang mereka buat itu menggunakan media kertas yang disebut cel. Makanya pada tradisional animation ini orang-orang lebih banyak menyebut cel animation. Ini animasi yang cukup lama. Terus jenis yang kedua adalah stop motion animation. Stop motion itu adalah animasi dengan membuat gambar atau mengambil gambar lalu dikumpulkan, dirangkai menjadi sebuah kumpulan gambar, kemudian digerakkan. Nah, ini namanya stop motion animation. Ini cenderung lebih mudah dilakukan, apalagi dari teman-teman kita yang di jurusan animasi atau multimedia, sangat mudah untuk membuat stop motion animation. Dan yang terakhir, jenis yang ketiga, yaitu computerized animation. Pada computerized animation ada 2 bagian, ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Nah, ini nanti yang akan disampaikan oleh narasumber di hari ke depan. Computerized animation. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang prinsip pembuatan animasi. Banyak sekali para animator yang menggunakan prinsip-prinsip yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 12 prinsip animasi. Ya, ada 12 prinsip animasi. Kita mulai dari squash and stretch. Prinsip squash and stretch ini berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan suatu benda. Biasanya objek yang ditampilkan ini mempunyai efek memuai dan menyusut dengan timing atau waktu yang berbeda. Kita saksikan video squash and stretch. Ya,
Ini adalah gambar atau objek dasar dari animasi. Kita ambil gambar memuai. Ini adalah gambar squash-nya. Ini adalah squash, contoh squash dari salah satu prinsip animasi. Dia memuai. Dia cenderung lebih panjang pada objek sepatu. Ya. Kembali ke bentuk dasar. Ini. Dia sedikit memuai pada bagian depan. Nah, kembali seperti semula. Nah, ini namanya tadi videonya sangat cepat. Ya, kita lihat memuai dan menyusup. Contoh lagi pada benda yang bergerak, objek yang bergerak. Nah, lihat pada prinsip animasi squash and stretch ada sebuah benda, sebut saja sini batu. Ini adalah bentuk dasar dari objek tersebut. Dia bulat, ya. Begitu mengenai sebuah permukaan, dia sedikit berubah bentuk atau biasa disebut sebagai squash. Setelah membentur sebuah benda, dia akan mengalami stretch atau penyusutan kembali ke dalam bentuk normal dan bergerak. Nah, ini namanya prinsip animasi menggunakan squash and stretch. Kenapa prinsip ini mereka pakai? Agar pergerakan benda, agar pergerakan objek itu lebih realistis. Seperti itu. Lebih realistis dan lebih menarik. Kita bahkan banyak sekali melihat film-film animasi yang memainkan squash and stretch sehingga penonton dibuat kagum dengan adanya prinsip squash and stretch ini. Kita lihat beberapa contoh squash and stretch. Yang sebelah kanan itu adalah video tanpa squash and stretch, dan gambar yang di sebelah kiri yang Anda saksikan itu menggunakan squash and stretch. Bisa kalian bandingkan. Ya, tanpa adanya squash and stretch, animasi ini sangat kaku. Ini contoh yang tidak menggunakan squash and stretch, dan yang ini menggunakan squash and stretch. Kita saksikan lagi kembali. Oke, kita lanjutkan ke prinsip yang kedua, yaitu antisipasi. Prinsip ini berfungsi untuk memberi tanda kepada audiens tentang apa yang akan terjadi pada karakter. Nah, ini kita lihat gerakan dari karakter. Dia mengangkat sebuah palu yang sangat besar itu ke belakang. Nah, anticipation ini mengisyaratkan bahwa palu tersebut sangat berat. Apa yang akan dia lakukan dengan bentuk badan yang melengkung? Tentunya dia akan menghempaskan palu tersebut memukul ke depan. Ini namanya anticipation.
antisipasi. Gerakan ini sangat dibutuhkan oleh animator untuk menarik penontonnya, untuk berkomunikasi kepada penontonnya tentang apa yang akan dilakukan oleh karakter. Kita lihat dari awal. Ya, nah, ini namanya anticipation. Ya, contoh yang kedua, karakter yang seseorang yang ingin melompat. Kita lihat antisipasinya. Dia menggerakkan kaki, tangan untuk meloncat ke atas. Nah, ini namanya anticipation. Kita lihat video yang lain. Anticipation. Nah, pergerakan ini membuat penonton melihat karakter itu lebih realistis. Ini untuk anticipation. Terus yang ketiga adalah staging. Ya, ini adalah staging. Staging adalah gerakan keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam scene. Karena dalam staging ini mempunyai beberapa informasi yang ingin disampaikan dengan waktu yang sangat pendek atau berbarengan, maka biasanya staging ini menggunakan beberapa sudut pengambilan gambar yang berbeda. Tentunya ini membutuhkan lebih dari satu kamera. Kita lihat sampel dari staging. Ya, ini adalah contoh dari staging. Bagaimana pada video singkat ini menjelaskan ada objek, mohon maaf ini kulit pisang, ada seseorang yang berjalan, kemudian jatuh, ada beberapa orang yang melihatnya, kemudian menertawai objek tersebut. Nah, ini namanya staging. Staging ini sangat singkat waktunya, sangat cepat waktunya, sehingga untuk pengambilan gambar staging ini membutuhkan beberapa sudut pengambilan gambar yang berbeda. Ini contoh dari staging. Ya. Jadi staging. Oke. Kita lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu straight ahead and post to post. Straight ahead yaitu prinsip animasi dengan cara menggambar secara berurutan mulai dari gambar pertama sampai akhir sehingga membentuk suatu gerakan. Ini untuk straight ahead. Straight ahead ini biasanya digunakan untuk memperdetail sebuah gerakan sehingga gerakan yang dihasilkan lebih halus. Semakin banyak gambar yang dihasilkan, semakin halus gerakannya. Ada dua prinsip. Yang pertama, straight ahead itu membuat gambar secara keseluruhan. Yang kedua, post to post. Post to post ini menggambar hanya pada frame-frame tertentu aja dengan gerakan yang sedikit berbeda. Nah, pada post to post ini cenderung lebih cepat karena apa? Biasanya frame
frame kedua boleh dibilang ada 3 frame di sini, misalkan frame 1, frame 2, frame 3. Nanti frame 1 ini di copy terus dirubah sedikit ke frame berikutnya, ke frame berikutnya, ke frame berikutnya. Ini adalah teknik post to post. Biasanya teknik post to post ini sering sekali digunakan ketimbang yang straight ahead. Kita lihat perbedaannya. Ya, ini yang straight ahead. Ini yang post to post. Post to post. Ini contohnya. Oke. Nanti untuk materi mungkin bisa di-share ya, Pak Masud ya. Sudah saya siapkan. Ya Pak, nanti bisa di-share di grup peserta Pak. Ya, materi ini ada 2, materi presentasi ini saya buat dalam bentuk PDF, dan satu lagi materi penjelasannya itu dalam bentuk Microsoft Word, dan bisa juga dirubah ke dalam bentuk PDF. Oke, prinsip yang keempat adalah straight ahead dan post to post. Kita lanjut ke prinsip yang kelima, ya, follow through and overlapping action. Follow through adalah prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Ya, ini contohnya, kita lihat videonya. Ya, kita kembali lagi, overlapping. Ya, nah, seseorang yang melompat, dia menggunakan jubah dan topi yang ada materialnya. Setelah aktor atau karakter ini melakukan lompatan, ada gerakan susulan. Ada gerakan susulan, kita lihat, kita ulangi lagi. Ya, ya, nah itu ada gerakan susulan, padahal objek sudah dalam keadaan diam. Nah, itu namanya prinsip follow through. Ini namanya prinsip follow through. Jadi dia objeknya sudah melakukan gerakan dan dalam kondisi sudah berhenti, tetapi ada objek lain atau material lain yang mengikuti atau yang bergerak karena efek dari gerakan objek tersebut. Nah, dalam hal ini ada jubah ataupun bulu yang dikenakan. Terus selanjutnya adalah overlapping action. Overlapping action, ini masih follow through. Ini contohnya gerakan di mana sebuah karakter yang menggunakan penutup kepala, dan penutup kepalanya itu ada objek antena dengan sebuah objek benda di atasnya. Begitu objeknya mengalami perubahan posisi, maka objek yang mengikuti itu juga mengalami perubahan. Nah, ini namanya follow through. Ini contoh dari follow through. Terus kita ambil yang overlapping. Overlapping adalah gerakan saling silang atau gerakan yang saling mendahului. Contohnya di sini overlapping ya antara kaki karakter dan rambut karakter. Ini namanya gerakan saling silang.
gerakan dari karakter kaki yang mengalami perubahan tentu mengakibatkan bagian tubuh lain, dalam hal ini rambut, yang juga mengalami perubahan. Ini namanya overlapping action. Oke. Karena ada 12 prinsip, maka kita berdebat dengan prinsip yang ke-6. Slow in, slow out. Prinsip animasi yang menggunakan percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in, dia gerakan dari lambat ke cepat. Itu namanya slow in. Slow out itu kebalikannya. Dari gerakan dari cepat ke lambat. Nah, perpaduan dua prinsip ini biasanya dia slow in. Begitu dia mau memulai sesuatu, slow out setelah melakukan sesuatu. Ini namanya slow in, slow out. Contoh pada gambar animasi yang ditampilkan, seseorang yang sedang duduk dengan berpangku kepala di atas meja, dia kemudian menggerakkan. Nah, ini slow in. Slow in dan slow out. Dengan adanya prinsip slow in dan slow out ini, itu gerakannya lebih realistis, sehingga penonton memahami apa yang disampaikan animator tentang karakter yang disampaikan. Contoh di sini, ya, biasanya slow in, slow out ini kalau menggunakan konsep perpaduan menjadi satu, pergerakannya akan membuat sebuah kurva. Ini adalah slow in-nya, pergerakan dari lambat ke cepat. Sedangkan pada sisi bagian atas, ini disebut sebagai slow out-nya. Dari cepat, dia melambat. Kita saksikan. Nah, ini dia melambat. Sehingga gerakannya lebih halus ataupun lebih realistis. Terus prinsip yang ke-7 yaitu art. Prinsip animasi untuk membuat gerakan lebih alami sehingga menghasilkan gerakan yang halus dan realistis. Contoh animasi di sini adalah sebuah karakter yang sedang melemparkan sebuah benda. Efek dari sebuah lemparan tentu akan menimbulkan efek yang berbeda. Kita lihat. Ya. Pergerakan tangan setelah lemparan. Ya. Kita lihat kembali. Ya. Itulah yang dinamakan art. Art biasanya menggunakan kurva atau gerakan lengkung untuk membantu pola gerakan. Kenapa dia menggunakan sebuah pola kurva? Karena dia gerakannya lebih halus. Tidak berbanding lurus, tidak tegak lurus, dia berupa kurva atau garis melengkung. Nah, ini kita saksikan kembali contoh dari art. Ya. Ini contoh dari art. Ini dia tidak bukan sebuah garis lurus, dia berupa kurva melengkung. Ini efek dari gerakan yang dihasilkan. Ini art namanya.
Terus prinsip yang ke-8, secondary action. Secondary action merupakan gerakan sekunder yang terjadi akibat gerakan utama. Kita lihat pada video animasi, gerakan utamanya adalah karakter yang sedang berjalan. Kesel, Pak. Gerakan utamanya. Nah, secondary action-nya itu adalah pergerakan bagian lain, tangan, kepala, dan badan. Secondary action digunakan untuk memperkuat gerakan utama agar lebih realistis. Kita lihat kembali contohnya. Nah, ini gerakan utama. Ini namanya gerakan utama. Animator mengisyaratkan, menginformasikan bahwa aktornya sedang berjalan. Secondary-nya ini adalah pergerakan tangannya, pergerakan tangan, pergerakan badan, pergerakan kepala untuk mendukung pergerakan kaki, sehingga objek ini benar-benar realistis dengan gerakan utama. Oke, itu contohnya. Atau contoh lagi, seseorang yang sedang mengetuk pintu, ini ada secondary action-nya, itu di tangan yang tidak mengetuk pintu, posisi badan, posisi kepala, posisi kaki, dan sebagainya. Itu secondary action. Terus prinsip yang ke-9 adalah timing. Timing menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Nah, ini komposisi ini sangat sensitif sekali, bagaimana sebuah gerakan, sebuah objek itu tidak berbenturan dengan gerakan yang lain. Maka timingnya yang harus kita lakukan. Di dalam timing juga ada spacing, menentukan kapan waktu percepatan dan perlambatan dari gerak macam-macam dari gerakan objek. Contoh di sini ada sebuah balon udara yang bergerak, ya kita lihat dia menggunakan timing. Kapan dia akan meluncur? Nah, ini dengan timing ini akan menghaluskan gerakan sebuah objek. Semakin kecil timing, maka gerakannya semakin cepat. Contoh biasanya untuk timing ini dia menggunakan satuan second atau detik. Contohnya. Nah. Ya, ini adalah bagian pertama, awal, dan ini adalah bagian akhir. Kapan dia mengalami suatu benturan atau perubahan posisi pada karakter, ini ada dua. Yang pertama dia terkena bola, yang kedua dia mengalami pukulan. Nah, ini timing. Dia memainkan timing untuk membuat gerakan lebih realistis. Terus yang ke-10, exaggeration merupakan upaya mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar. Contohnya, kita lihat banyak sekali film-film animasi yang memperkaya exaggeration ini. Contoh, dari seseorang atau karakter yang marah, dia menggunakan raut muka yang membara.
Ini contohnya. Atau seorang aktor atau karakter yang dalam keadaan menangis, maka dia mendramatisirnya seolah-olah air matanya itu seperti air terjun. Itu namanya exaggeration. Dia mendramatisir. Ini contohnya. Contoh, dia melebihkan. Ya, itu contoh dari exaggeration. Ada raut muka sedih, ada raut muka senang, atau raut muka kaget. Nah, itu proses mendramatisirnya disebut sebagai exaggeration. Terus prinsip yang ke-11 ini adalah prinsip yang paling dasar, yaitu kemampuan untuk menggambar dalam berbagai sudut. Itu biasanya disebut sebagai solid drawing. Kenapa kita membutuhkan prinsip solid drawing? Karena animasi yang kita buat tidak hanya kita tampilkan dalam bentuk kartun atau 2 dimensi, tetapi bisa kita adaptasikan atau kita animasikan ke dalam ruang 3 dimensi. Dengan adanya solid drawing ini, maka komposisi, bentuk, atau karakter itu bisa sama. Ini manfaat dari solid drawing. Ini contohnya, adanya gerakan dari karakter ini tidak merubah ukuran, komposisi, ataupun karakter dari aktor tersebut. Lihat, ini namanya solid drawing. Kita sangat butuh sekali adanya solid drawing ini. Bahkan ini sangat mendasar untuk seorang animator. Oke, untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah appeal. Appeal adalah tentang bagaimana karakter kita menjadi menarik dengan adanya gaya visual atau ekspresi karakter sehingga menarik perhatian penonton. Contoh, di sini pada animasi itu karakternya sangat sederhana, sangat flat. Oke. Bagaimana kita membuat sebuah karakter untuk lebih menarik dengan gaya visual atau ekspresi dari karakter itu sendiri. Contoh, ini contoh karakter yang mempunyai gaya visual sederhana atau standar. Bagaimana dengan gaya visual yang satu ini? Tentu ini lebih menarik untuk disaksikan, menarik untuk diikuti, menarik untuk ditonton. Nah, ini namanya appeal. Contoh lagi, kita lihat. Lil, ikut nggak Lil? Wah. Ya, kita lihat dengan adanya appeal dari gambar sederhana dari beberapa karakter di sini, dengan adanya prinsip appeal, maka gambar ini lebih menarik, lebih menunjukkan gaya visual atau ekspresi yang lebih menarik. Kita lihat, ya. Tentunya dengan karakter yang berbeda-beda.
Baik, Mas Masud, ini sudah lebih 6 menit. Mohon maaf anak-anakku sekalian, kita sudah kelebihan 6 menit. Jadi untuk sementara itu dulu dasar-dasar animasi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Dan untuk selanjutnya, materi untuk pertemuan berikutnya itu materi yang lebih cenderung praktik. Untuk itu kita ikuti pertemuan berikutnya, dan untuk hari ini saya serahkan kembali Pak Masud. Kepada Pak Masud, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Pak? Pemahaman tentang Pak, mute dulu. Lampung nih, Bos. Senggol. Udah mati kan? Belum. Terima kasih. Belum ya? Silong sini, Bos. Halo, anjir. Mana? Apa? Bandung nih, Bos. Kan Bacok dari dong. tadi. Boy, by one, Di mute dulu anak-anak. Di mute Sini, dulu. boy, by one. Bandung nih, Boy. Harap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IDML. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fisik. Boy, by one, boy. CR lo, Bang. Tahu cara Iya, ini nge-mute CR kok dong. Senggol dong. Mohon perhatian kepada seluruh Bang, bikin CR, Bang. Tolong yang sopannya, tolong yang sopan. Nanti nangis. Ini poelok. Mas bisa. Terima kasih. Pak. Terima kasih kepada Pak Leman yang sudah memberikan materinya kepada anak-anak seluruh Indonesia tentang pemahaman umum animasi. Anak-anakku sekalian, seluruh SMK Indonesia, demikian tadi penjelasan materi yang disampaikan oleh Pak Leman atau Pak Muhammad Soleman dari SMK Yasmida Ambara Pringsewu Lampung. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Leman bisa dipahami dengan baik untuk bekal kalian nanti di pertemuan yang berikutnya. Anak-anakku sekalian, mengingatkan kembali kalau ada yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu supaya nanti anak-anak yang sudah absen bisa terekam dalam kegiatan ini. Sekali lagi anak-anakku sekalian, bahwasannya peraturan sudah berlaku ketika ada narasumber ataupun dari pihak host berbicara, mohon teman-teman atau anak-anakku sekalian bisa memute mikrofonnya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa dipahami dengan baik. Anak-anakku sekalian, SMK seluruh Indonesia, saya akan share jadwal kita, dan mohon bisa dipahami bahwa hari ini pertemuan pertama di tanggal 9 Agustus 2021 jam 9 sampai jam 10.30. Ini hanya 2 jam mata pelajaran ya, berarti 1 jamnya 45 menit. Tadi pembukaan oleh Pak Farid Fatur Rahman. Kemudian yang kedua pemahaman animasi oleh Pak Muhammad Soleman.
dari SMK Yaspida, kalau Pak Farid itu dari SMK Negeri 4 Metro dan hostnya saya. Kemudian untuk pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada pertemuan yang kedua tanggal 11 Agustus 2021, berarti hari Rabu besok. Hari Rabu besok jam 10 sampai dengan jam 11.30 ya. Saya ulangi, pertemuan di hari Rabu besok tanggal 11 Agustus 2021 jam 10 sampai jam 11.30. Materinya tentang pengenalan dasar-dasar animasi produk kreatif dan UMKM. Nah, ini sudah mulai masuk pada materi yang inti. Nanti narasumbernya kita dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yaitu Ibu Intan Permatasari, SST MDS. Hostnya nanti saya sendiri, ataupun ketika ada saya berhalangan hadir, mungkin ada tim kami yang bisa menggantikan untuk host. Saya ulangi, pertemuan yang kedua 11 Agustus 2021 jam 10 sampai jam 11.30 mengenal dasar-dasar animasi produk kreatif UMKM. Narasumbernya Ibu Intan Permatasari, SST MDS dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, itu anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan jadwal kita setelah pertemuan ini. Mohon anak-anakku seluruh Indonesia, artinya siswa SMK seluruh Indonesia, mohon bisa mengikuti pelaksanaan kegiatan ini dengan baik, mohon bisa mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dari panitia, supaya anak-anakku semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Untuk hari ini tidak dibuka sesi pertanyaan karena memang kita baru awal materinya tentang pemahaman umum. Mungkin untuk sesi pertanyaan akan dibuka di pertemuan yang berikutnya. Sebelum saya tutup, kita akan sesi foto bersama di room Zoom ini. Silahkan anak-anakku semuanya di-on-kan kameranya dulu semuanya. Baru nanti kita akan yel-yel terlebih dahulu, setelah itu kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Boleh dibuka untuk mute-nya, boleh di-unmute, karena kita akan yel-yel terlebih dahulu. Bapak Ibu guru pendamping silakan mendampingi anak-anaknya, dan kami mau yel-yelnya juga bisa sama seperti yang tadi awal kita yel-yel. Sudah siap semua? Sudah siap ya? Masih ingat SMK bisa, SMK hebat, KKSI mantap, begitu ya? Ya, sambil mengepalkan tangan supaya semangat selalu, sehat selalu, bebas corona. Siap ya anak-anakku sekalian semuanya, Bapak Ibu guru pendamping. Saya akan mulai. SMK bisa, SMK hebat, KKSI mantap. Kita ulangi sekali lagi supaya lebih semangat lagi. SMK bisa, SMK hebat, SMK KKSI mantap. Terima kasih. Sekarang kita sesi foto bersama. Kita sesi foto bersama. Sudah siap Pak Suwanto untuk adminnya? Siap? Silakan gaya bebas, yang penting senyum selebar-lebarnya. Boleh dibuka maskernya. Maskernya boleh dibuka. Nah, senyum selebar-lebarnya supaya coronanya minggat. Gitu ya, karena senyum itu meningkatkan imun. Sudah siap Mas Suwanto? Ya, oke, kita sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, karena masih ada yang belum buka masker itu. Maskernya dari Khairil Anwar. Khairil Anwar ini pencipta puisi ini. Coba dibuka dulu maskernya supaya kelihatan gantengnya, cantiknya. Yuk, siap Mas Suwanto? 1, 2,
3. Mantap. Ya, terima kasih untuk seluruh siswa SMK Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kita akan bertemu kembali di pertemuan yang kedua tanggal 11 Agustus jam 10 hari Rabu. Salam sehat, salam semangat, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ada kekeliruan perkataan dan bahasa saya maaf, saya akan undur diri. Dan terima kasih kepada guru pendamping yang sudah mendampingi, terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi. Saya Lev, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.